Halo semua, saya Inten Ayu Tristiani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, diawali pada zaman penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa di satu sisi telah mengenalkan bangsa Indonesia kepada akulturasi budaya dan nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Kesuburan Indonesia dengan hasil alam yang melimpah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada saat itu. Bangsa Eropa berlomba-lomba merebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Apa yang dicita-citakan oleh pimpinan-pimpinan wilayah Nusantara masa itu menjadi hilang pada masa penjajahan. Kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, kebodohan dan kemelaratan. Pada awal abad ke-20 adalah awal dari kebangkitan Indonesia yang dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tokohnya yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian muncul organisasi Serikat Dagang Islam pada tahun 1909 dan berubah nama menjadi Serikat Islam pada tahun 1911 di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Berikutnya muncul pula Initiated Parties pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1927, berdirilah sebuah partai politik yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, yaitu Partai Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu zaman penjajahan Jepang. Jepang masuk Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Penjajahan Jepang semakin menyengsarakan bangsa Indonesia. Terdesaknya perang pada Perang Pasifik, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan kemerdekaan yang tanpa syarat. Bangsa Indonesia diperkenakan memperjuangkan kemerdekaannya. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suatu transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkesan menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Muncul pula pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan Gerakan 30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Pada masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan dalam Badan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Juga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, seperti munculnya liberalisme dan komunisme. Puncaknya yaitu saat Gerakan 30 SPKI, pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi, sehingga Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakannya. Pada masa Orde Baru, penanaman nilai-nilai Pancasila pada saat itu dilakukan tanpa sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, melainkan berdasarkan perbuatan pemerintah. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, melainkan kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan.
Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Meskipun pada awalnya Pancasila begitu diagung-agungkan, pada masa Orde Baru ini menunjukkan kinerja positif, tetapi lama-kelamaan hanya menjadi alat untuk orang yang berkepentingan, sehingga Indonesia mencapai masa terburuk pada tahun 1998. Peristiwa lengsernya Soeharto membawa Indonesia pada era reformasi. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar. Maka, semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan kesatuan nasional. Lebih-lebih kehidupan berpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan memengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila.